Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, yaitu adalah skrip dari game Blox Fruit. Nah, jadi buat teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi teman-teman ya. Nah, jadi untuk video kali ini yang ku share itu skripnya dari punyanya Setting Hub teman ini. Ini salah satu skrip Noki atau Keyless juga yang bisa kalian pakai buat sekarang ini teman ini. Nah, kalau kalian lihat ini UI-nya sih pakai UI-nya kayak punyanya Reds, tapi kalau misalnya kalian perhatiin untuk temanya sih udah bagus banget. Udah dirubah-rubah gitu. Jadi kalau misalnya kalian bosan yang polosan kayak warnanya cuma yang hitam gitu tuh sama putih, nah kalian bisa pakai juga yang kayak gini tuh nih. Nah, kalau kalian lihat ini kalau misalnya pas geser itu bukan yang nge-lag ya, emang dia itu kayak buat di jeda-jeda kayak gini. Jadi mungkin takutnya nanti pas kalian geser UI-nya itu kayak bingung kenapa dia tuh kayak ngestak-ngestak gitu. Tapi itu emang gak apa-apa tuh ya, punyaku juga sama kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau buka tutup, tinggal pakai toggle-nya aja di bagian yang sini tuh nih, bagian kiri sini nih. Nah, kalau udah kalian bisa langsung aktifin. Misalnya kalian mau pakai buat leveling atau apa, tinggal dipilih nih, misalnya bone, cake prince, itu pilihannya ada di bagian sini. Kalau misalnya mau ngambil questnya, itu kalian khusus untuk yang lainnya ya, selain yang leveling baru aktifin yang quest. Tapi kalau buat leveling nggak perlu, nanti dia bakal otomatis keambil sendiri untuk si questnya. Nah, kalau kalian lihat untuk ngeteknya sih udah bagus banget, nggak ada masalah ya. Jadi dia ngeteknya udah kayak umumnya aja, narik 3 NPC sampai 5 NPC kayak gitu. Jadi dibagi dua biasanya kalau udah di area level max. Nah, kayak gini ya contohnya. Ini udah oke banget lah ya, atau udah bagus bisa dibilang. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini sih udah termasuk yang rekomend juga nih untuk levelingnya nih. Nanti kalau misalnya mau ganti weapon tinggal yang ini. Terus kalau misalnya mau ganti untuk yang bone dan lain sebagainya tinggal di bawahnya kayak gitu kan ya. Nah, kalau untuk nirfarmnya ada di bagian bawahnya lagi. Kalian bisa langsung aktifin kayak gini. Nah, ini udah juga aktif. Cuma khusus untuk nirfarmnya dia kayaknya nggak aktifin untuk si Brink ya, atau mungkin jangkauannya deket, kurang tahu juga. Nanti kalian bisa cobain aja tuh ya. Tapi intinya buat yang nirnya itu kayak gini ya untuk tampilannya nih. Nah, terus bawahnya lagi kalian bisa lihat ada untuk kayak pirate trade juga, collect chest, collect berry. Turun lagi ada material farm. Ini walaupun warnanya sedikit agak kayak nggak terlalu kontras gitu, misalnya kayak orange sama kuning ya. Tapi kalau misalnya pas kalian udah ngeklik itu juga bakal jadi merah ya. Contohnya kayak ini nih tuh. Jadi bakalan jelas yang mana yang lagi on, yang mana yang lagi off ya untuk si buttonnya. Jadi nggak ada masalah ya. Terus juga warna kuning sama warna putihnya ini nggak terlalu kontras, tapi masih bisa kebaca dengan enak tuh ya. Jadi nggak ada masalah juga untuk di bagian situnya tuh. Kalau kalian turun lagi bagian bawah ini ada untuk bone-nya juga, untuk yang gacanya sama untuk yang soul reaper-nya nih, untuk dapetin yang side-nya teman ya. Terus bawah lagi ada untuk yang Ripindra atau untuk yang Dark Dagger, Valkyrie helmet kayak gitu, ternyata itu bisa dipakai lewat sini juga. Nah, terus juga kalau kalian di bagian atas ini ada status server kayak info Mirage, info Kitsune dan sebagainya dari bagian sini nih. Terus kalau kalian yang pakai buat misalnya Tyrant untuk ngecek statusnya di sini. Terus kalau misalnya untuk yang apa namanya, Cake Prince docking itu juga bisa lewat di sini ya untuk statusnya udah berapa. Terus untuk full moon, tapi sebenarnya menurutku sih lebih bagus yang udah ada langsung di bawahnya ya. Jadi kayak misalnya bone, nanti keterangan bone kalian ada di sini, terus nanti statusnya farmnya di bawahnya. Nah, itu menurutku lebih gampang atau lebih bagus. Kalau dibiasa kayak gini agak ribet, jadi kalian harus bolak-balik ke bagian status, terus harus masuk lagi di bagian yang kalian butuhin. Jadi agak ribet lah ya bolak-balik. Tapi udah oke lah ya, temen, nggak ada masalah. Terus untuk masteringnya kalian bisa pakai lewat sini, bisa pilih mau di bone atau di cake prince. Kalau udah tinggal aktifin misalnya fruit mastery kayak gini nih. Nah, ini juga udah bagus, kalian udah bisa setting semua untuk skill-skillnya. Jadi apa yang kalian butuhin bisa dicocokin ya. Nah, cuma kalau kalian perhatiin di sini kayaknya belum ada untuk settingan persentase ya. Jadi kalau kalian mau persentasenya 25 atau mungkin 15 kayak gitu 20, nah itu nggak bisa tuh. Nah, jadi defaultnya dari developernya. Kita lihat aja tuh ya nanti defaultnya itu berapa. Kalau defaultnya udah di rata-rata yang bagus atau tipis, tapi nggak terlalu tipis, harusnya sih udah oke aja tuh nih. Sambil biarin jalan ke haunted tuh ya, kalian bisa lihat di sini nanti ada fishing ya kayak gini ya. Untuk auto fishing, terus di bawahnya juga ada boss dicampur juga ya. Jadi kalau kalian lihat nanti di sini ada kayak misalnya untuk yang bos-bosnya bisa pilih, ada beberapa quest kayak observation V2, terus kalian mau pakai elite hunter. Nah, contohnya kayak gini ya, misalnya kayak yang quest elite hunter, misalnya kalian mau pakai, nah progress elite hunternya tuh langsung di atasnya kayak gini. Jadi kayak satu grup satu gini ya. Nah, ini jadi bakal enak banget kalau misalnya kalian mau pakai. Nah, terus bawahnya juga ada untuk yang aura color, bisa kalian pakai di sini rainbow haki. Terus ada si event, nanti kita cobain ya si eventnya kayak gini. Nah, ini kebetulan udah sampai ke haunted. Kita lihat dulu tuh ya. Nanti untuk masternya gimana nih? Untuk ketipisannya, nah kalau kalian lihat ya ini nggak terlalu tipis ya. Jadi ya bisa dibilang masih agak sedikit kurang lah ya, bisa dibilang. Kalau misalnya kalian mau pakai buat masterinya, yang lebih bagus udah banyak banget yang ku share juga. Jadi kalian bisa cek-cek aja ke video sebelum-sebelumnya, khususnya untuk kayak leveling atau sistem hitnya itu ku showcasein. Terus
Untuk mastery itu di showcasein. Jadi intinya yang fiturnya itu beda-beda di showcasein semuanya ya. Jadi kalian bisa cek juga ke video sebelum-sebelumnya tuh. Jadi kalau biasanya kalau misalnya kalian mau pakai buat kayak material, terus docking, kayak prints, kayak gitu tuh ya, atau mungkin bond, atau mungkin raid, nah itu semuanya satu sistem ya temen ya. Jadi dianggapnya itu sistem yang attack basic aja biasa, yang kayak umum gitu tuh ya. Atau nirfam itu juga sama ya, material dan seterusnya. Intinya yang buat hit NPC atau hit boss itu sistemnya sama kayak sistem auto farm level atau kayak ngehit NPC biasa. Nah terus juga kalau kalian yang kedua itu ada sistemnya dari yang punya mastery. Nah ini khususnya yang kayak gini ya, yang ngeluarin skill. Nah kayak gitu, jadi kalian bisa ngecek juga di video sebelum-sebelumnya. Biasanya untuk mastery tetap ku showcasein karena beda sistem ya teman ya. Nah terus juga kalau kalian lihat nanti untuk si event juga biasanya ku showcasein terutama untuk di bagian yang auto sale-nya tuh. Jadi untuk yang berlayarnya itu ku showcasein juga, hampir bisa dibilang di 90% semua scriptnya ku showcasein ya, karena untuk berlayarnya ini penting, tapi untuk ngehitnya kan itu nggak perlu ya teman ya. Jadi ngehitnya kurang lebih nanti sama-sama aja kayak kalian pakai buat nirfam atau buat leveling, itu kan sama ya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian mau pakai, nanti bisa lihat aja auto sale-nya kayak gimana ya. Contohnya kayak tadi mastery untuk nge-skillnya udah bisa, tapi untuk persentasenya masih kurang gitu teman ya. Nah untuk nanti untuk si event biasanya kalau misalnya kalian lihat ini udah bisa ngejalanin atau udah bisa berlayar, berarti kalau misalnya kalian pakai buat frozen atau buat kalian pakai prehistoric, volcanic event gitu ya, atau yang prehistoric itu ya sama juga nanti bisa kalian pakai. Contohnya kayak gini nih. Jadi kalau auto slide-nya udah jalan atau auto sail-nya gitu ya, buat berlayarnya udah bisa. Nah ini berarti yang lainnya work aja. Tapi kalau untuk attack kayak gini kan sistemnya sama kayak kalian attack biasa ya. Terus ada kitsune event kayak gini ya, nanti kalau kalian pakai. Terus ada untuk yang full moon kayak gini ya, buat kalian Mystic Island atau Mirage bisa juga lewat sini. Volcanic ini yang tadi ya, yang kayak prehistoric, buat find prehistoricnya harusnya udah bisa juga karena udah bisa berlayar ya. Jadi untuk eventnya ya kurang lebih nanti sama-sama juga ya, event prehistoric juga untuk ngehit doang kayak gitu kan ya, sama untuk ngepatch. Jadi harusnya sih nggak ada masalah karena ini udah basic fitur juga ya buat sekarang bisa dibilang. Nah terus nanti kalau misalnya kalian mau pakai buat si eventnya juga bagus, bisa pilih untuk mau pakai fruit atau gun atau apa, nanti kalian bisa cocokin di bagian bawah tuh. Ya paling bagus sih buat sekarang masih tetap sama pakai melee, plus kalau kalian mau itu pakai magma ya. Jadi tuh udah enak banget karena magma itu area dan kalian itu bakal gampang lah ya bisa dibilang buat si eventnya. Nah contohnya kayak gini ya, misalnya ada NPC yang datengin kita ya, kalau misalnya kalian aktifin auto attack-nya ya, nanti bakal attack kayak kalian nge-attack NPC biasa aja kayak gitu, tanda bisa dibilang ya, nggak ada bedanya lah ya, sama-sama aja karena sistemnya kurang lebih kayak nirfam umumnya aja. Nah tuh di bagian sini ada untuk V4 juga, kalian bisa pakai di bagian sini untuk kayak full levernya. Terus di sini ada untuk yang apa namanya complete trial, ada buat PvP-nya juga, dan PvP-nya juga bisa dibilang biasanya tuh sama kayak spam skill doang atau mungkin attack biasa aja, cuma bukan ke NPC tapi ke player gitu doang ton ya. Jadi kalau kalian yang mau pakai kurang lebih gitu-gitu aja ton ya. Terus kalau misalnya kalian lihat di bagian sini ini ada untuk yang dojo quest atau dragon race gitu ton ya. Ini juga sama nih, ada drakon. Nah cuma kalau kayak gini biasanya nggak aku tunjukin, paling fitur-fiturnya aja karena emang agak ribet ya. Kalian harus ngelengkapin dulu. Nanti kalian bisa cek aja pas kalian butuh ton ya. Nah kalau misalnya kalian turun lagi bagian bawah, ada untuk yang stat kayak gini sama ESP, tampilannya kayak gini ya seperti biasa buat nambahin statnya di bagian bawah. Umum aja. Terus kalau untuk kayak lokal player kayak gini buat aim dan sebagainya itu sih lebih bagus pastinya kalian pakai buat yang auto bounty ton ya. Itu udah aku share juga di beberapa video sebelumnya, ada 3 teman ya kalau nggak salah, atau ada 4, bisa cek aja. Terus ada teleportnya jelas banget ya, ada NPC juga, ada portal. Nah tadi kalau kalian cari di bagian atas, yang kalian cari kayak school gitar dan sebagainya itu nggak ada, itu di bawah ya, di gate yang item ini atau upgrade ya tuh. Nanti kayak CDK yang ada di C3, nah bisa cek lewat sini. Nggak tahu kenapa dipisah, sebenarnya ini harusnya dicampur aja di bagian atas supaya nggak terlalu bingung ya. Nah untuk raid juga sebenarnya sama ya, raid itu sistemnya kayak nirfam gitu. Karena sekarang ini raid udah nggak pakai yang aura lagi ya, jadi kurang lebih kayak kalian pakai nirfam ya, itu pakai yang di raid juga sama ya, sistemnya nanti bakal kayak gitu tuh. Nanti kalian bisa pakai ya, di sini bawahnya juga ada fruit buat snipe fruit, store fruit, random fruit, collect fruit ya, ada di bagian sini nih. Dan yang terakhir ada untuk setting buat kalau kalian mau aktifin bringnya atau mungkin save mode dan sebagainya. Tapi untuk defaultnya sih menurutku udah bagus, nggak perlu kalian setting apa-apa ya. Jadi paling kalau kalian mau bisa ditambahin FPS dan lain sebagainya buat lebih ringan gitu kan ya, grafiknya jadi dipolos-polosin. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton videonya. Buat yang suka sama videonya bisa di like, dan buat yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord, ada deskripsi buat Discordnya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Droid. Thank you, see you next time, bye bye.